pertanyaannya, bagaimana caranya mempertahankan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan iman. Iman itu naik turun, sehingga tatkala bapak imannya lagi naik, itu dengar azan langsung ke masjid. Tapi ketika imannya lagi turun, nunggu qomat. Kan berarti sudah ada perubahan. Dulu ketika imannya lagi naik, qobliyah ba'diyah, masya Allah, nggak pernah ditinggalkan. Sekarang alhamdulillah, yang penting anak nggak bolong-bolong sholatnya. Nah, minta apa nih Ustaz? Anak jadi nggak, anak izin minum dulu. Alhamdulillah. Bagaimana mempertahankan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya? Dengan ilmu, dengan belajar. Semakin antum kenal sama Allah, antum bisa bertahan. Yang kedua, dengan teman. Kita ini kalau sohib kita itu suka main futsal, kita diajak main futsal. Yang ada, yang dikirimin adalah nih ada pertandingan. Ya karena sohibnya kayak gitu. Tapi kalau sohib antum itu orang-orang yang cinta sama Allah, maka insya Allah antum akan terjaga. Ibu-ibu pun harus pilih teman. Jangan fulana itu pilih-pilih teman. Nah, kita memang suruh pilih teman. Nggak sembarangan kita berteman. Apalagi teman dekat. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu ikut agama sahabat dekat. Orang itu agamanya ikut agama sahabat dekat. Hendaklah kalian lihat dengan siapa kalian bersahabat. Maka perlu melakukan itu. Kemudian di antara cara untuk mempertahankan keimanan adalah jangan memberatkan diri. Mempertahankan cinta kepada Allah, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Pernah Rasulullah SAW melihat di masjid itu ada tali. Ditanya sama Nabi SAW, ini tali buat apa nih? Ini talinya Zainab. Zainab itu sholat malam, kalau dia capek, dia bersandar kepada tali itu. Dari inginnya dia beribadah yang banyak. Dilarang sama Rasul, dipotong tali itu. Kalian sholat ketika kalian semangat, kalian capek, istirahat, kata Nabi SAW. Jangan berlebihan. Ingat dengan kisah 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Akhirnya mereka berinisiatif. Yang satu ingin sholat malam terus nggak tidur, yang satu ingin puasa nggak berbuka, yang satu nggak ingin menikah. Dimarahin sama Rasulullah SAW. Karena bukan itu Islam. Islam itu agama pertengahan, makanya jangan berlebih-lebihan. Sebaik-baiknya amalan itu adalah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling baik adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi antum jangan memberatkan diri. Itu diantara cara supaya kita mempertahankan keimanan. Jangan sampai akhirnya kita merasa terbebani dengan amalan itu. Baca Quran pun seperti itu. Antum bisa tiap hari 1 juz, 1 juz. Tiap hari bisa 1 lembar, 1 lembar. Tapi continue. Kemudian yang terakhir, diantara cara untuk mempertahankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah melaksanakan nasihat-nasihat yang disampaikan. Jadi ilmu yang didapat itu langsung diamalin. Tadi dapat ilmu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, langsung diamalin. Dapat ilmu tadi 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah. Antum mau ikut yang mana? Di antara 7 itu cuma ada 7 nih. Tapi ada hadis lain yang mengatakan kullul mar'i fi dhilli sadaqati. Semua orang akan dapat naungan sesuai dengan sedekahnya. Di antara 7 ini antum masuk yang mana gitu? Imam adil enggak? Hati bergantung di masjid? Enggak. Anak muda yang tumbuh beribadah tuh, anak mudanya waktu itu jahiliyah. Apa lagi? Mencintai karena Allah, anak cinta sama sahib yang biasa ngasih fulus. Kalau dia nggak ada fulusnya, anak tinggalkan. Antum lihat. Menangis di tengah malam, pernah nggak antum menangis di tengah malam? Pernah Ustaz. Kenapa? Sakit perut. Bukan. Iya. Ini nangis zakarallaha khalian. Nangis ketika di majelis biasa. Ada orang yang ketika Imam Masjidil Haram nangis, Masya Allah. Itu jemaah umroh kadang-kala nangis jemaah. Karena imamnya nangis. Ditanya abis sholat, kau kenapa nangis?
Ya nggak tahu, imamnya nangis karena nggak enak kan nangis gitu. Jadi terharu aja, kan ada orang bawaannya terharu. Tapi dalam hadis itu zakarallaha khan, dia mengingat Allah sendirian lalu meneteskan air matanya. Kita pernah enggak jadi itu? Enggak. Terus apa? Sedekah sembunyi-sembunyi. Ada enggak sedekah antum yang tidak diketahui oleh semua penduduk bumi? Pernahkah antum punya sedekah yang penduduk bumi ini enggak ada yang tahu? Bahwasanya jalan di depan kampung antum itu antum yang bangun. Satu kampung enggak ada, dan istri pun enggak tahu. Antum masuk enggak? Ini Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Insyaallah istiqamah antum. Allah kasih itu keistiqomahan. Karena nasihat yang disampaikan diamalkan. Berusaha untuk mengamalkan. Kemudian ya manusia naik turun. Kadangkala dia jatuh ke dalam dosa. Cepat-cepat istighfar. Jangan ditunda-tunda tobatnya. Soalnya kalau kita nunda tobat tuh hatinya bisa keras. Kadangkala ada di antara nantilah anak kalau umur 60 tahun, nantilah anak. Akhirnya hatinya keras sampai umur 60 tahun, ya tetap dosa itu dilakukan. Maka cepat kembali kepada Allah ketika berbuat dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.